Sistem Super Devouring. Bab 361, Tantangan Lintas Level. Pada pertandingan kedua, kedua master dari 18 naga bertarung dengan sengit. Namun, pada pertandingan ketiga, terjadi situasi khusus. Lengan nomor 5 dipotong oleh nomor 6, dan cincin Qiankun juga diambil oleh nomor 6. Namun, Sekte Suyue tidak menghentikan perampokan ini. Oleh karena itu, pertempuran berikutnya menjadi lebih intens, dan penonton di sekitar tampak bersemangat. Dan Ye Xuan yang berada di bawah cincin tidak dapat menahan diri untuk tidak memperlihatkan senyum yang memikat. Tidak menghentikan perampokan semacam ini, bukankah itu yang diinginkannya? Penonton di tempat kejadian sudah mengharapkan pertempuran berikutnya, yaitu bertarung sampai mati untuk mendapatkan cincin Qiankun milik lawan. Cincin Qiankun, ini adalah hal terpenting selain nyawa. Meskipun hubungannya sangat baik, cincin Qiankun tidak dapat diserahkan kepada orang lain untuk diamankan. Setelah 5 ronde, cincin Qiankun milik 4 orang diambil oleh lawan mereka. Kemudian berikutnya, giliran Ye Xuan. Cek, aku ingin tahu siapa lawanku. Ye Xuan melompat ke atas ring dengan rasa ingin tahu. Dan lawannya sama. Setelah Ye Xuan melihat wajah lawannya dengan jelas, niat membunuh melintas di matanya. Bukankah pria ini adalah pria kekar yang baru saja mencengkeram kerah bajunya? Kamu. Pria kekar itu tidak menyangka bahwa lawannya adalah Ye Xuan. Ini benar-benar kebetulan. Ye Xuan baru saja memanggilnya orang bodoh, dan sekarang dia akhirnya bisa membalas dendam. Pada saat ini, Ye Xuan memikirkan hal yang sama di dalam hatinya. Kerah bajunya baru saja dicengkeram oleh pria kekar itu. Bagaimana mungkin? Dia tidak membalas dendam. Kau tahu, ini adalah pertama kalinya kerah bajunya dicengkeram oleh seseorang. Ini benar-benar jalan sempit bagi musuh. Ye Xuan berkata dengan topeng tersenyum. Ya, ini benar-benar jalan sempit bagi musuh. Pria kekar itu mengangguk setuju. Wasit dari kelompok 19 naga tidak sama dengan kelompok 9 naga. Bagaimanapun, kamu harus menemukan seseorang yang dapat menenangkan suasana, jadi kali ini wasitnya adalah seorang tetua. Para tetua dari Sekte Suyue harus memiliki setidaknya 20 kekuatan naga dan efektivitas tempur yang baik. Melihat keduanya berseteru, lelaki tua itu tidak banyak bertanya, dan berkata langsung, jika kalian siap, mari kita mulai. Begitu. Suaranya jatuh, dia cepat-cepat mundur. Pada saat yang sama, Ye Xuan dan lelaki kekar itu juga mulai bertarung. Aku bilang aku akan memotong lenganmu. Sekarang setelah aku bertemu denganmu, aku tidak perlu merepotkanmu lagi setelah pertandingan. Mata Ye Xuan berkedip, dan dia langsung menggunakan teknik pedang Tianfeng. Lelaki kekar itu memiliki kekuatan 17 naga, sedangkan Ye Xuan hanya memiliki kekuatan 15 naga. Namun, yang terakhir memiliki bonus kecepatan gerakan 20%, jadi jika menyangkut kecepatan, Ye Xuan lebih baik. Namun, setelah dimulainya konfrontasi, Ye Xuan dengan sengaja menunjukkan kelemahan dan membiarkan lelaki kekar itu pergi. Dengan beban sekecil ini, kamu berani mengancam untuk menghancurkanku. Kamu benar-benar tidak tahu seberapa tinggi langit dan seberapa dalam bumi. Dalam hal ini, maka kamu bisa mati. Pria kekar itu memegang pedang panjang yang berat dan menyerang Ye Xuan dengan panik, dan setiap serangan ditujukan pada organ vital Ye Xuan. Meskipun mustahil untuk membunuh orang di atas ring, kecelakaan tidak dapat dihindari, dan pria kekar itu bukanlah murid Sekte Suyue. Bahkan jika dia membunuh Ye Xuan, saya khawatir tidak akan ada hukuman. Selain itu, menyerang organ vital adalah cara terbaik untuk membuat lawan memperlihatkan kelemahan, yang merupakan kebenaran yang dipahami semua orang. Dentang. Suara benturan logam menyebar, dan pedang 8 kehancuran di tangan Ye Xuan tiba-tiba terguncang. Mata pria kekar itu berbinar, dan dia melangkah maju, bertekad untuk memotong tangan kiri Ye Xuan, karena Ye Xuan mengenakan cincin Qiankun di jari telunjuk kirinya. Haha. Wajah Ye Xuan di balik topeng yang tersenyum berubah, dia tidak panik, bagaimanapun juga, dia melakukannya dengan sengaja. Pria kekar itu mengayunkan pedangnya, dan sebuah lengan terangkat. Namun, yang mengejutkan semua orang yang hadir adalah bahwa apa yang mereka harapkan tidak terjadi. Lengan Ye Xuan tidak terputus, dan lengan yang terangkat itu sebenarnya adalah orang kuat di depan Ye Xuan. Apa? Orang kuat itu merasakan sakit di lengan kirinya, melihat ke bawah, dan menemukan bahwa seluruh lengan bawahnya telah hilang, sayatannya halus, dan darah baru saja menyembur keluar. Kemudian, ada kilatan cahaya perak di depan matanya, dan saat berikutnya, bahkan lengan kanannya terlempar ke udara.
Serahkan kedua kakimu padamu, dan turunlah dari cincin itu sendiri. Ye Xuan dengan tenang menangkap setengah lengan orang kuat itu, dan kemudian dengan lembut melepaskan cincin Qian Kun di jarinya. Ketika dia menyentuh cincin Qian Kun, dia telah menuangkan isinya ke dalam ruang yang melahap itu. Kamu. Orang kuat itu sangat kesakitan hingga urat-uratnya menyembul keluar. Dengan lengannya yang terputus, bagaimana dia bisa hidup di masa depan? Hanya mengandalkan sepasang kaki. Aku khawatir dia akan membutuhkan bantuan dari orang lain bahkan untuk pergi ke toilet. Binatang buas, aku akan membunuhmu. Pria lain dengan 18 naga melihat rekannya berakhir seperti ini, dan segera melompat ke atas ring. Berani sekali kau. Pada saat ini, wasit juga melangkah di depannya. 18 naga, menghadapi para tetua sekte Sui Yue dengan 20 naga, benar-benar tidak layak disebut. Pria itu ragu-ragu dan tidak berani bergerak maju. Tetua sekte Sui Yue mendengus, dan kemudian mengumumkan, nomor 18 menang. Pria kuat itu dipotong lengannya oleh Ye Xuan, yang di luar dugaan semua orang. Penonton di sekitar menyaksikannya dibawa keluar dari ring oleh orang-orang yang lewat dan kemudian dirawat karena luka-lukanya. Kehilangan cincin Qian Kun adalah masalah kecil, tetapi lengan yang patah adalah masalah utama. Untungnya, obat penyembuhan tingkat ini memiliki efek menyambung kembali lengan yang patah. Selama lengan pria kuat itu dapat disambungkan kembali, semuanya akan baik-baik saja. Namun, pria kuat itu tidak tahan dengan penghinaan ini, dan ketika dia dibawa pergi, dia masih mengutuk Ye Xuan dengan keras. Bodoh X. Ye Xuan menggelengkan kepalanya tak berdaya, lalu berjalan menyusuri arena dan mulai memeriksa apa yang diperolehnya dari orang kuat itu. Beberapa orang yang hidup di ujung pisau memiliki perbendaharaan kecil mereka sendiri, dan hampir tidak pernah membawa barang-barang bagus, jadi perolehan Ye Xuan kali ini tidak banyak, dan nilainya hanya 20.000 batu jiwa terkondensasi. Dia menelannya langsung, dan itu akan sedikit meningkatkan kekuatannya. Ketika saatnya tiba, menggunakan amarah Raja Binatang juga dapat meningkatkannya sedikit. Bagaimanapun, dia tidak 100% yakin bahwa dia dapat memenangkan tempat pertama di grup 19 naga. Pertarungan ini jatuh ke mata semua orang, kecuali penonton yang hadir, bahkan para kontestan pun terkejut. Bahkan mereka tidak dapat melihat melalui metode yang digunakan Ye Xuan untuk memotong lengan orang kuat tadi. Seni bela diri macam apa itu, mampu mengendalikan 8 bilah tajam yang melayang di udara. Jika ke-8 bilah itu digunakan secara bersamaan, kepala orang kuat itu mungkin akan terpenggal. Pedang panjang itu juga merupakan senjata surgawi, tetapi sekarang tampaknya itu adalah senjata yang dibuat khusus oleh pandai besi tingkat surgawi. Identitas orang ini mungkin tidak biasa. Jangan bicarakan ini dulu. Kekuatan 15 naga mengalahkan kekuatan 17 naga. Jika orang ini tumbuh dewasa, kekuatan bertarungnya akan luar biasa. Para kontestan ini saling berbicara, meskipun banyak dari mereka yang belum pernah melihatnya sebelumnya. Selain itu, banyak dari mereka yang baru saja menertawakan Ye Xuan, dan sekarang mereka semua mengubah nada bicara mereka. Bab 362, menang lagi. Menurut perkiraan orang-orang ini, Ye Xuan mungkin bisa bertarung melawan para pendekar 18 naga, tetapi sama sekali tidak mungkin baginya untuk bertarung memperebutkan tempat pertama. Tidak hanya itu, bahkan tetua sekte Sui Yue di atas ring merasa ada yang tidak beres. Dia merasa seolah-olah telah melihat pedang panjang itu di suatu tempat. Selanjutnya, nomor 19 lawan nomor 20. Tetua itu masih berteriak keras dan melanjutkan ronde berikutnya. Ye Xuan memperhatikan tatapannya dan segera bereaksi. Pedang 8 desolate-nya tampaknya terekspos. Tetapi itu tidak masalah. Bagaimanapun, pemuda yang memenangkan tempat pertama di grup 9 naga tadi pagi telah pergi. Siapa yang akan memperhatikan senjatanya? Kompetisi berlanjut. Total ada 36 orang di grup 19 naga, tepatnya 18 ronde. Rekan pria kuat itu adalah nomor 26, dan lawannya kebetulan adalah seorang pendekar dengan kekuatan 17 naga. Setelah adegan sebelumnya, dia melampiaskan amarahnya pada lawannya. Tangan dan kaki lawannya semuanya terpotong, dan dia datang sendirian, bahkan tanpa ada seorang pun yang mengambil mayatnya. Sekte Sui Yue tidak tahan melihatnya, jadi mereka mengirim seorang murid untuk membantunya menyembuhkan dan menyambung kembali tangan dan kakinya. Babak pertama telah berakhir. Kecuali Ye Xuan, yang merupakan naga ke-15, 17 orang lainnya juga merupakan kekuatan naga ke-18 dan kekuatan naga ke-19. Namun, orang-orang ini tidak berani ceroboh.
Jika Yesuan memerintahkan 8 bilah tajam sambil memegang pedang panjang untuk menyerang, bahkan Master Naga ke-19 mungkin akan menderita. 18 orang maju di babak pertama. Selanjutnya, Sekte Sui juga membiarkan mereka beristirahat sebentar, dan mereka yang perlu memulihkan ki sejati mereka memulihkan ki sejati mereka, dan mereka yang membutuhkan perawatan menerima perawatan. Selama 10 menit istirahat, pria dan pria kuat itu menatap Yesuan, seolah-olah mereka ingin memakannya hidup-hidup. Yesuan juga memperhatikan mata kanibal dari keduanya, tetapi dia terlalu malas untuk memperhatikannya, hanya duduk di sana dengan tenang dengan mata tertutup. 10 menit kemudian, babak kedua dimulai. Kali ini, sama seperti grup 9 naga, dan wasit melakukan undian. Yesuan masih duduk di sana, menunggu dengan tenang, dan berkata ketika dia diundi. Banyak orang terluka di ronde pertama, tetapi pertarungan di ronde kedua masih sangat sengit. Kali ini, Yesuan dipilih untuk ketiga kalinya. Nomor 18, nomor 26. Ketika tetua berjanggut putih dari Sekte Sui membacakan dua nomor ini, mata semua orang berbinar. Nomor 18 adalah Yesuan. Dan nomor 26 adalah pendamping pria kuat yang lengannya dipotong oleh Yesuan. Pertandingan ini menarik. Apakah ini keberuntungan, atau... Yesuan melirik tetua Sekte Sui lalu berdiri dan melompat ke atas ring. Pria itu adalah kekuatan 18 naga, dan kekuatannya tidak terlalu kuat di antara kontestan yang tersisa, jadi Yesuan tidak merasakan tekanan apapun. Pria itu telah melompat ke atas ring, memegang pedang panjang berlumuran darah, menatap Yesuan. Nak, aku akan membuatmu membayar harganya. Pria itu berkata dengan kejam. Kalau begitu, itu tergantung pada kemampuanmu. Yesuan menjawab dengan dingin. Mari kita mulai. Tetua Sekte Sui berteriak. Sebelum dia selesai berbicara, pria itu bergegas maju sambil membawa pedang, dan bayangan pedang itu berkelebat, dan dia langsung menyerang Yesuan. Dia memiliki kekuatan 18 naga, sementara Yesuan hanya memiliki kekuatan 15 naga. Selain itu, formasi pembunuh angin 8 Desolate telah terekspos. Jika digunakan secara langsung, mungkin tidak akan banyak berpengaruh. Selain itu, Yesuan memiliki bonus kecepatan gerakan 20% dan bonus kecepatan serangan 30%. Oleh karena itu, dia lebih suka bertarung dengan orang lain dengan pedang. Teknik pedang angin surgawi. Setelah pria itu mendekat, Yesuan langsung menggunakan seni bela diri tingkat surga yang paling dia banggakan. Teknik pedang angin surgawi baru saja digunakan untuk memblokir semua serangan pria itu. Ilmu pedang pria itu hanya 70% dari api, sementara teknik pedang angin surgawi Yesuan adalah 90% dari api. Karena wilayahnya, perbedaan antara keduanya tidak besar. Anak ini, dia juga menggunakan teknik pedang angin surgawi dengan 90% api. Kapan teknik pedang angin surgawi menjadi begitu populer? Setelah melihat ilmu pedang yang ditunjukkan oleh Yesuan, para tetua Sekte Sui juga sangat terkejut, karena ada dua prajurit yang berlatih teknik pedang angin surgawi hingga 90% api di pagi hari. Pada saat ini, Yesuan sudah bertarung dengan pria itu. Suara logam yang bertabrakan terus berlanjut, dan pertempuran itu sangat sengit. Kamu memang cukup mampu, tetapi jika kamu berani memotong lengan saudaraku, kamu pantas mati. Mata pria itu berkedip, dan dia mengeluarkan senjata surgawi lainnya dan menyerang dengan dua pedang. Apa? Yesuan terkejut. Dia tidak menyangka bahwa ilmu pedang pria itu begitu aneh sehingga dia benar-benar menggunakan dua pedang. Namun, dia juga melihat bahwa pria itu telah mengubah ilmu pedangnya, yang tampaknya menjadi kartu trufnya. Pria itu memegang dua senjata surgawi, yang juga membuat Yesuan merasakan sedikit tekanan, tetapi dia tidak menganggapnya serius. Kau bisa menggunakan dua senjata, tapi aku tidak bisa. Mata Yesuan membelalak, dan 8 pedang Desolate tiba-tiba hancur, berubah menjadi 8 bilah tajam dan menyerang. Pada saat yang sama, pedang surgawi baru juga muncul di tangan kanannya. Pria itu pasti mengenali pedang panjang ini. Bagaimanapun, senjata surgawi ini adalah yang digunakan oleh saudaranya. Tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya sekarang, karena 8 bilah tajam sudah menyerang, dan bukan hanya itu, Yesuan juga bergegas dan melancarkan serangan. Sekarang, wajah pria itu telah tenggelam ke dasar. Formasi pembunuh angin 8 Desolate sangat sulit untuk dihadapi. Jika itu hanya formasi pembunuh angin 8 Desolate, pria itu bisa mengatasinya, tetapi ada juga Yesuan. Dengan dua senjata pada saat yang sama, dia tidak bisa mengatasinya bahkan jika dia memiliki dua senjata. Dentang. Dentang.
Dentang. Dalam 3 ronde, pria itu dikalahkan. Set. Dengan suara yang tajam, lengan pria itu terpisah dari tubuh utama pada saat yang sama dan dipotong oleh 2 bilah tajam. Pada saat yang sama, 6 bilah tajam menusuk kaki pria itu, membuatnya menjerit kesakitan. Formasi pembunuh 8 angin desolate di satu sisi dan teknik pedang angin surgawi di sisi lain adalah apa yang diandalkan Ye Xuan. Ketika dia berada di alam pil ilahi, dia tidak dapat melakukan 2 hal pada saat yang sama, tetapi dia akhirnya berhasil beberapa waktu lalu. Pria itu berlutut di tanah, menatap Ye Xuan dengan tidak percaya. Pria kuat itu memiliki kekuatan 17 naga, sementara dia memiliki kekuatan 18 naga, dan kekuatannya setidaknya 2 kali lipat dari pria kuat itu. Tanpa diduga, dia masih dikalahkan oleh Ye Xuan, yang memiliki kekuatan 15 naga. Oh, ada beberapa hal di cincin Qian Kun. Terima kasih, Tuan. Ye Xuan melepaskan cincin Qian Kun miliknya. Pada saat yang sama, tetua sekte Sui Yue juga mengumumkan dengan keras, nomor 18 menang. Mendengar ini, Ye Xuan perlahan berbalik dan berjalan meninggalkan panggung. Pria itu masih berlutut di sana, tidak dapat mempercayai kenyataan ini. Kemudian 2 murid sekte Sui Yue maju dan mengobatinya. Ini benar-benar kerugian bagi istri dan pasukan. Mereka tidak hanya tidak dapat melakukan apapun terhadap Ye Xuan, tetapi mereka juga berakhir dengan nasib yang sama. Bab 363, 1 lawan 2. Namun, kekuatan Ye Xuan telah membuat kontestan lain waspada. Mereka membayangkan apakah mereka dapat menghadapi serangan 8 bilah tajam saat berhadapan dengan teknik pedang Tianfeng 90% milik Ye Xuan. Permainan masih berlangsung. Setelah orang kuat dan pria itu sama-sama dikalahkan, mereka juga pergi dan menghilang. Segera, ronde kedua berakhir dan 9 orang maju. Namun, aturan ronde ketiga berada di luar dugaan semua orang. Di ronde ketiga, aturannya telah berubah. 3 orang naik panggung bersama dan 1 orang maju. Ketika tetua sekte Sui Yue selesai berbicara, semua orang terkejut. 3 orang naik panggung bersama. Ye Xuan, yang sedang beristirahat dengan mata tertutup, tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka matanya. 3 menjadi 1, ini agak sulit. Kali ini, aturan di panggung sedikit berbeda. Kalian harus menjatuhkan 2 lawan keluar dari panggung untuk menang. Tetua sekte Sui Yue menjelaskan. 9 orang yang tersisa tampak muram, yang berarti hanya 3 orang yang bisa maju di ronde ini. Tetua sekte Sui Yue tidak membuang-buang kata dan langsung mulai mengundi, membacakan 3 angka. Setelah tertegun sejenak, ketiga prajurit itu melompat ke atas ring, lalu berdiri terpisah, membentuk tripod berkaki 3. Mulai! Teriak tetua sekte Sui Yue. Kali ini, ketiganya berdiri di sana dengan ketakutan, tanpa melakukan gerakan apapun. Melihat ini, tetua berjanggut putih dari sekte Sui Yue menambahkan, waktunya 5 menit. Jika tidak ada pemenang, ketiganya akan tersingkir. Ketiga orang di atas ring gemetar, dan salah satu dari mereka menggertakkan giginya dan menyerang orang di sebelah kirinya. Ketika orang di sebelah kanannya melihat ini, dia juga bergegas menuju orang yang sama dengan pedang. Meskipun mereka tidak berbicara, mereka mencapai kesepakatan pada saat yang sama untuk mengirim orang ketiga keluar terlebih dahulu, dan kemudian mereka akan memutuskan pemenangnya. Tidak bagus. Wajah prajurit ketiga berubah. Dia tidak menyangka bahwa dia akan menjadi duri di mata keduanya. Kali ini, dia harus bertarung sampai mati. Dalam sekejap, keduanya bergegas di depannya dan menyerang bersama. Prajurit ketiga hanya bertahan beberapa ronde, terluka parah oleh 1 orang, dan kemudian ditendang keluar dari ring. Ketiganya adalah 19 kekuatan naga. 2 dari mereka bergabung untuk melawan yang ketiga. Jika orang ketiga tidak memiliki beberapa keterampilan, dia secara alami akan dikalahkan. Namun, pada saat yang sama ketika orang ketiga terbang keluar, kedua prajurit saling menyerang lagi. Ronde ketiga kompetisi 3 orang sebenarnya mirip dengan ronde kedua. Selama mereka bergabung untuk mengundang 1 orang keluar dari ring terlebih dahulu, itu akan menjadi kompetisi 1 lawan 1. Dalam situasi 1 lawan 1, pemenangnya biasanya diputuskan dalam waktu 1 menit. Benar saja, dalam waktu setengah menit, 1 orang menang dan masuk 3 besar. Di pertandingan kedua, Ye Xuan tidak diundi. Namun, tepat setelah tetua sekte Sui Yue membacakan 3 angka, kedua lawan Ye Xuan benar-benar berkumpul dan melihat ke arahnya. Ye Xuan segera memahami maksud pihak lain dan berpikir dalam hati, Nima, apakah kamu ingin bergabung untuk menyingkirkanku terlebih dahulu? Jika demikian, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Sambil berpikir, matanya juga memancarkan 2 sinar cahaya.
Pertarungan tiga orang kedua ini sama seperti sebelumnya. Dua dari mereka mencapai konsensus untuk mengundang orang ketiga keluar dan kemudian bertarung satu lawan satu. Segera, permainan kedua berakhir. Kemudian, pertandingan terakhir, tentu saja, tidak perlu diundi, itu adalah Ye Xuan dan dua rekannya. Kalian bertiga, naiklah ke panggung juga. Tetua Baihu dari Sekte Sui Yue berteriak lagi. Pada saat ini, para penonton juga menjadi bersemangat, karena mereka semua tahu bahwa pertandingan ini sebenarnya adalah 2 lawan 1, dan Ye Xuan adalah satu-satunya. Aku ingin tahu apakah Ye Xuan dapat menahan pengepungan keduanya. Ye Xuan melompat ke atas ring, dia siap dikepung oleh keduanya. Tes 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 tes. Prajurit di tangan kiri Ye Xuan mencibir, dan pria di tangan kanannya juga menunjukkan setengah senyum. Kedua orang ini juga memiliki 19 kekuatan naga, yang 4 kekuatan naga lebih tinggi dari Ye Xuan, tetapi mereka memutuskan untuk menyingkirkan Ye Xuan terlebih dahulu, dan ada alasan untuk ini. Pertama, Ye Xuan tidak memiliki cedera, dan mereka berdua mungkin hanya 70% dari kondisi mereka sebelumnya karena pertarungan sebelumnya. Kedua, tidak ada dari mereka yang pasti akan menghadapi serangan ganda Ye Xuan. Faktanya, semakin jauh kompetisi berlangsung, semakin besar keuntungan yang dimiliki Ye Xuan, karena kondisinya selalu berada di puncaknya. Oleh karena itu, dalam pertandingan ini, dia sudah di depan mata untuk menang. Dia tidak menganggap serius dua prajurit yang tersisa dengan 19 kekuatan naga. Ayo mulai. Tetua Sekte Sui Yue berteriak dan minggir. Setelah suara itu jatuh, kedua pria itu saling memandang, dan kemudian bergegas menuju Ye Xuan dengan pedang panjang. Hehe. Ye Xuan menyeringai, dan napasnya tiba-tiba melonjak. 6 naga terbang di sekitarnya tiba-tiba bertambah 4. Raja binatang buas itu sangat marah. Sekarang Ye Xuan sama dengan kedua pria itu, 19 kekuatan naga. Tentu saja, itu hanya kekuatan, dan alam energi sejati masih 15 kekuatan naga. Namun, ini sudah cukup. Dengan 19 kekuatan naga, kecepatannya sudah lebih cepat dari 23 kekuatan naga. Untuk menghadapi kedua orang ini, dia tidak membutuhkan formasi pembunuh angin 8 Desolate. Bunuh. Mata Ye Xuan membelalak, dan dia langsung memadatkan pedang pembunuh naga dan bergegas maju. Sangat cepat. Setelah melihat kecepatan Ye Xuan, kedua pria itu menyadari musuh macam apa yang telah mereka provokasi. Begitu salah satu dari mereka ingin mundur, Ye Xuan sudah bergegas di depannya. Tidak bagus. Wajah pria itu berubah drastis, dan dia menusukkan pedang ke Ye Xuan yang bergegas ke arahnya, tetapi pedang itu menusuk bayangannya. Swiss. Ye Xuan menyapu pedang pembunuh naga, dan salah satu lengan lawan terlempar ke atas. Kemudian cahaya dingin lainnya menyala, dan paha lawan dengan mudah terpotong. Dia kehilangan keseimbangan dan ditebas oleh pedang Ye Xuan lagi. Sekarang, kedua lengannya patah. Ye Xuan dengan cepat melepaskan cincin Qian Kun milik lawan, lalu menendang pria itu keluar dari ring. Adegan ini terjadi terlalu cepat, dan tidak banyak darah di tanah, karena itu di luar reaksi semua orang. Hanya sesepuh Sekte Sui Yue yang melihat keterampilan Ye Xuan dengan jelas. Pria malang itu masih terbang di udara, dan sosok Ye Xuan dengan cepat menyapu di depan orang kedua dan menggunakan metode yang sama untuk melumpuhkan pihak lain. Plop, plop. Beberapa suara teredam menyebar di luar ring, dan tubuh serta anggota tubuh yang patah dari kedua orang itu jatuh di luar ring. Nomor 18 menang. Tetua Sekte Sui Yue mengumumkan segera setelah tertegun sejenak. Dalam dua permainan sebelumnya, satu orang disingkirkan terlebih dahulu, lalu keduanya bertarung satu lawan satu. Namun, dalam permainan ini, Ye Xuan bertarung sendirian dengan dua orang, dan menang, yang di luar dugaan semua orang. Wow! Dalam sekejap, 3 panggung tontonan menjadi gempar. Siapa orang yang memakai topeng senyum ini? Dia sangat kuat. Aku belum pernah mendengar tentang orang ini. Dia tiba-tiba dapat meningkatkan kekuatan 4 naga. Ini hanyalah keterampilan ajaib. Seni bela diri ini pasti memiliki efek samping. Setelah beberapa waktu, kekuatannya pasti akan berkurang. Tetapi ada final berikutnya, mungkin 3 orang akan naik panggung bersama, jadi kekuatannya akan tetap pada kekuatan 19 naga. Itu tergantung pada bagaimana Sekte Sui Yue merumuskan aturannya. Penonton berdiskusi. Bab 364, pertama. Setelah mengalahkan keduanya, Ye Xuan tidak meninggalkan ring, tetapi berbalik untuk melihat tetua Sekte Sui Yue, yang juga menjadi wasit. Selanjutnya adalah final, 2 lainnya silakan naik ke panggung. Tetua Sekte Sui Yue berteriak. Apa? 3 orang lagi.
Pemenang pertandingan pertama dan kedua saling memandang, dan kemudian yang pertama berteriak, bisakah kamu memberi kami waktu untuk pulih? Begitu ini dikatakan, seseorang langsung mengumpat. Memberi mereka waktu untuk pulih, bukankah ini hanya menunda waktu? Selama waktunya habis, kekuatan Yesuan akan berkurang, dan mungkin ada efek samping, dan kekuatannya mungkin tidak sebaik sebelumnya. Dengan cara ini, dia akan menjadi domba yang harus disembelih. Semua orang memusatkan perhatian mereka pada tetua Sekte Sui Yue. Sekarang, itu tergantung pada apa yang dimaksud Sekte Sui Yue. Lanjutkan segera. Jika kamu tidak naik ke panggung dalam 3 detik, itu akan dianggap sebagai pengabaian. Tetua Sekte Sui Yue berkata dengan dingin. Jika tidak naik ke panggung dalam waktu 3 detik, akan dianggap mengundurkan diri. Ketika keduanya mendengar ini, mereka juga menelan ludah dan melompat ke atas. Sebelum naik, mereka juga membuat rencana dalam hati mereka. Tunda. Kekuatan Yesuan terlalu kuat. Bahkan jika mereka berada di puncak, mereka mungkin tidak dapat bertarung untuknya, jadi mereka hanya dapat memilih untuk menunda waktu. Tetapi bisakah mereka melakukannya? Mulai. Tetua Sekte Sui Yue, yang merupakan wasit, berteriak. Begitu suara itu jatuh, kedua lawan Yesuan melesat, tetapi mereka tidak berlari ke arah Yesuan, tetapi berkumpul bersama, dan kemudian menatap Yesuan dengan tatapan penuh nafsu. Apakah menurutmu tidak apa-apa bagi kalian berdua untuk bersama? Yesuan mencibir dalam hatinya, dan mengorbankan pedang pembunuh naga dan tiba-tiba bergegas keluar. Wajah kedua orang itu muram dan mata mereka membelalak. Kecepatan Yesuan terlalu cepat. Mereka baru saja bereaksi, dan Yesuan sudah berada di depan mereka. Setelah begitu banyak pertandingan eliminasi, kekuatan fisik dan energi sejati kedua orang itu telah banyak terkuras, dan mereka masih terluka, jadi kekuatan mereka mungkin hanya 70%. Namun, Yesuan berada di puncaknya. Oleh karena itu, tidak ada ketegangan dalam pertempuran ini. 2 detik setelah Yesuan bergegas di depan kedua orang itu, mereka berdua ditendang keluar dari ring, dan cincin Qiankun mereka jatuh ke tangan Yesuan. Pertarungan itu hanya berlangsung selama 2 detik. Penonton mengira itu akan menjadi pertempuran yang sengit, tetapi mereka tidak menyangka celahnya begitu jelas. Seorang prajurit dengan 15 kekuatan naga melumpuhkan 2 master dengan 19 kekuatan naga dalam 2 detik. Ini luar biasa. Nomor 10 dan 18 menang. Para tetua Sekte Sui Yue bereaksi lagi dan mengumumkan dengan keras. Yesuan adalah juara kompetisi seni bela diri ini. Rumput darah naga berusia 100 tahun itu miliknya. Apakah pria ini benar-benar memiliki 15 kekuatan naga? Kekuatan ini terlalu palsu, bukan? Benarkah, sebelum pertandingan kedua terakhir, dia selalu memiliki 15 kekuatan naga? Aku tidak tahu berapa usianya. Jika dia masih muda, ketiga sekte tidak akan pernah melepaskan seorang jenius seperti itu. Kau terlalu banyak berpikir. Dia mungkin berusia lebih dari 60 tahun. Para penonton berdiskusi, termasuk para pemimpin teratas dari ketiga sekte. Mereka juga tertarik dengan usia Yesuan. Lagi pula, siapa yang akan memakai topeng senyum tanpa alasan? Pada saat ini, Yesuan tiba-tiba berbalik dan berkata, "Senior, bisakah kau memberiku hadiahku?" Tetua Sekte Sui Yue juga tercengang ketika mendengar ini, dan kemudian mengeluarkan rumput darah naga berusia 100 tahun dari cincin Qiankun. Terima kasih, senior, selamat tinggal. Yesuan mengambil rumput darah naga dan menaruhnya di ruang menelan, lalu berbalik dan bersiap untuk pergi. Tunggu sebentar, Tuan. Tetua berjanggut putih menghentikan Yesuan dan berkata, kau tidak perlu pergi dengan cemas. Kau aman di Sekte Sui Yueku. Sekte Sui Yueku mengundangmu. Jika kau setuju, kau bisa segera menjadi penjaga Sekte Sui Yueku. Ini. Yesuan ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, aku masih punya banyak hal yang harus dilakukan sekarang. Biarkan aku memikirkannya. Aku akan kembali lagi. Kata-katanya terdengar seperti ini, tetapi dia sama sekali tidak ingin bergabung dengan Sekte Sui Yue ini. Dia hanya tidak ingin Sekte Sui Yue menjeratnya. Kembali. Sungguh lelucon, lebih baik pergi sekarang. Setelah selesai berbicara, dia tidak menunggu tetua berjanggut putih itu menjawab, dia berbalik dan pergi dengan cepat. Namun, ketika dia pergi, banyak orang mengikutinya. Jelas, orang-orang ini tertarik pada rumput darah naganya. Meskipun kekuatannya mengejutkan orang-orang ini, semua orang menduga bahwa dia akan lemah untuk sementara waktu. Orang ini tidak terlihat bodoh, mengapa dia pergi terburu-buru? Apakah dia takut Sekte Sui Yueku akan menyakitinya?
Tetua berjanggut putih itu bingung, dan kemudian mempercayakan hadiah kedua dan ketiga kepada dua murid, dan mengikutinya. Titik. Setelah Ye Xuan memenangkan tempat pertama di grup 19 naga, dia segera meninggalkan Sekte Sui Yue. Selama periode ini, dia juga menelan rumput darah naga berusia 100 tahun ini. Ding, tuan rumah telah menembus kekuatan 18 naga. Rumput darah naga berusia 100 tahun ini benar-benar meningkatkan kekuatannya menjadi 3 naga. Ini benar-benar hal yang baik, datang lagi. Ye Xuan berkata dalam hatinya, menelan semua hal yang dia dapatkan dari kontestan lain. Ding, tuan rumah telah menembus kekuatan 19 naga. Dua suara perintah berturut-turut membuat kekuatannya mengalami lompatan kualitatif. Durasi kemarahan Raja Binatang Buas telah lama berlalu, tetapi sekarang dia telah melampaui kekuatan 19 naga dalam satu gerakan. Dan apa yang dia rencanakan selanjutnya adalah membunuh para prajurit yang mengejarnya. Orang-orang ini semua mengejarnya. Mereka pantas dibunuh. Ye Xuan, yang telah meninggalkan Sekte Sui Yue, menoleh dan melihat bahwa setidaknya puluhan orang mengejarnya, termasuk para kontestan tadi, dan beberapa penonton. Di antara mereka, bahkan ada master dengan lebih dari 20 kekuatan naga. Orang-orang ini memang mengejar Ye Xuan, tetapi yang tidak mereka ketahui adalah bahwa kemarahan Raja Binatang Ye Xuan tidak memiliki efek samping. Jika mereka berani melakukannya, mereka akan mendorong diri mereka sendiri ke gerbang neraka. Kecepatan Ye Xuan tidak cepat, dan bahkan seorang prajurit dengan 15 kekuatan naga dapat mengejarnya. Memanfaatkan waktu siang hari, ia juga menunggangi Megatron untuk menjelajahi medan perang. Puluhan mil jauhnya dari Sekte Sui Yue, ada sebuah lembah kecil, yang sangat cocok untuknya. Namun, orang-orang di belakangnya tidak bisa menunggu selama itu. Lakukan. Tiba-tiba seseorang berteriak, dan kemudian 4 sosok bergegas keluar. Meskipun Ye Xuan hanya memiliki rumput darah naga di tubuhnya, dia telah mengambil cincin Qian Kun milik banyak orang di konferensi seni bela diri. Selain itu, sifat manusia adalah serakah. Beberapa orang di belakangnya tidak menargetkannya, tetapi orang lain. Akhirnya di sini. Ye Xuan tersenyum dingin dan mengorbankan pedang 8 Desolate. Pertempuran besar dimulai. Sementara keempat orang ini bergegas ke arahnya, perkelahian tiba-tiba terjadi di antara sekelompok orang. Membunuh orang demi harta karun adalah hal yang jelas di dunia ini. Bab 365 bunuh. Dua dari 4 prajurit yang datang untuk membunuhnya memiliki kekuatan 19 naga, dan dua yang tersisa memiliki kekuatan 18 naga. Jika mereka berempat bergabung, mereka bahkan dapat melawan penguasa 20 atau 21 naga. Sayangnya, mereka bertemu Ye Xuan. Untuk menghadapi orang-orang setingkat ini, Ye Xuan tidak perlu menggunakan amarah Raja Binatang lagi. Nak, pergilah ke neraka. Keempatnya bergegas di depan Ye Xuan dan menyerang bersama. Namun, saat berikutnya, ekspresi mereka membeku. Mereka menemukan bahwa masih ada 10 naga terbang yang terbang di luar tubuh Ye Xuan, 1 besar dan 9 kecil. Itu masih kekuatan 19 naga. Bagaimana mungkin, efeknya masih ada. Keempat wajah itu tenggelam, tetapi karena mereka telah mengambil tindakan, tidak ada kemungkinan untuk berhenti. Bunuh. Hehe. Wajah Ye Xuan di balik topeng itu hanya tersenyum tipis. Di Sekte Sui Yue, dia tidak berani membunuh orang, tetapi di luar, dia tidak perlu menunjukkan belas kasihan. 8 pedang tebasan naga yang sunyi. Pedang sepanjang 3 meter muncul, dan saat Ye Xuan melambaikan tangannya, kepala 2 orang melayang. Cahaya dingin menyapu lagi, dan kepala 2 lainnya juga melayang. Dalam 1 detik, 4 orang terbunuh berturut-turut. Ye Xuan dengan sangat terampil menyingkirkan cincin Qian Kun milik keempat orang itu, menelan benda-benda di dalamnya secara langsung, dan kemudian membunuh mereka kembali. Apa, keempat orang itu terbunuh seketika. Beberapa orang memperhatikan bahwa Ye Xuan bergegas kembali, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Tiba-tiba, firasat muncul di hati mereka. Namun, kekayaan dan kehormatan dicari dalam bahaya. Bunuh. Orang-orang ini tidak terlalu peduli, dan bergabung dengan rekan-rekan mereka untuk menyerang orang terdekat. Ada lebih dari 50 orang yang mengikuti, dan dalam sekejap, jumlahnya berkurang 10, dan jumlahnya masih berkurang. Para tetua dari 3 sekte yang mengikuti juga tercengang. Mereka telah memperkirakan situasi ini. Pelaku yang menyebabkan kekacauan besar ini adalah Ye Xuan yang mengenakan topeng tersenyum. Melihat Ye Xuan menyerbu kerumunan dan membunuh semua orang, para tetua ini akhirnya mengerti mengapa Ye Xuan tidak tinggal di Sekte Sui Yue untuk mencari perlindungan.
Ternyata dia punya ide yang sama. Kau mengingini barang-barangku, sialan. Niat membunuh Ye Xuan terungkap, dan pedang delapan desolate tiba-tiba pecah, dan dia mulai menyerang orang-orang di sekitarnya dengan panik. Pada saat yang sama, dia memegang senjata surgawi dan membunuh siapapun yang dia lihat. Dalam waktu kurang dari 10 detik, hanya ada selusin orang yang tersisa dari lebih dari 50 orang. Di antara orang-orang yang mengikuti kali ini, ada 2 master dari 21 naga, tetapi kecepatan Ye Xuan cukup untuk menyamai mereka. Orang-orang yang tersisa semuanya mendapat kekayaan besar dan melarikan diri ketika mereka melihat kesempatan. Ye Xuan dan 2 lainnya tidak mengejar mereka. Saat ini, mereka berdiri dalam bentuk segitiga. Tanah ditutupi dengan mayat, dan seluruh area telah diwarnai merah, dan bau darah sangat menyengat. Nak, kau tidak ingin pergi? Seorang lelaki tua bermata satu bertanya dengan dingin. Kenapa kau ingin pergi? Ye Xuan menjawab sambil tersenyum. Menurutmu, apakah seorang pendekar yang dapat membunuh 19 naga di atas levelnya dapat bertarung dengan kita? Pria tua bermata satu itu bertanya lagi. Kau. Ye Xuan mengerutkan kening di balik topengnya. Tampaknya kedua penguasa 21 naga itu bersama-sama. Jika sebelumnya, dia akan segera berbalik dan pergi, tetapi sekarang setelah dia berhasil menembus kekuatan 19 naga, apa alasannya untuk takut? Nak, jika kau menyerahkan seni bela diri yang meningkatkan kekuatanmu dengan patuh, jika tidak, kau akan mati dengan menyedihkan. Pria paruh baya lainnya dengan rambut panjang berkata. Hehe. Ye Xuan menyeringai. Benar saja, kedua pria itu menatap Beast King Rage miliknya. Beast King Rage hanya dapat digunakan oleh orang-orang dengan garis keturunan Beast King. Meskipun dia sekarang dapat memadatkan benih garis keturunan Beast King, apakah dia cukup bodoh untuk memberikannya kepada 2 orang asing yang ingin membunuhnya? Garis keturunan tingkat atas seharusnya diserahkan kepada saudara dan teman, dan harga yang bagus harus diberikan bila perlu, sehingga kekuatan dapat ditingkatkan dengan cepat. Namun, dia tidak akan mengeluarkannya begitu cepat. Bagaimanapun, setiap garis keturunan tingkat atas sangat berharga, dan hanya ada satu benih dari setiap garis keturunan. Kenapa, kamu tidak mau? Tanya lelaki tua bermata satu itu. Kamu bisa, tetapi kamu harus menginjak mayatku. Ye Xuan menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, lelaki parubaya dan lelaki tua bermata satu itu saling memandang. Alasan mereka meminta Ye Xuan adalah karena mereka takut cincin Qian Kun milik Ye Xuan tidak memilikinya. Jika mereka membunuh Ye Xuan, mereka mungkin tidak mendapatkannya. Namun, karena Ye Xuan sangat buta, mereka tidak keberatan membunuhnya. Kalau begitu, kami tidak akan sopan. Pria tua bermata satu itu berteriak dingin, memegang pedang dan berlari ke arah Ye Xuan. Pria paruh baya itu melakukan hal yang sama. Ayo! Ye Xuan berteriak dan pergi menemuinya. Dengan 15 naga, dia memenuhi syarat untuk bertarung dengan prajurit dengan 19 naga. Sekarang setelah dia memiliki kekuatan 19 naga, bukankah mudah baginya untuk berhadapan dengan 2 prajurit dengan 21 naga? Namun, yang tidak diharapkan Ye Xuan adalah bahwa kedua prajurit ini bukan orang biasa. Kecepatan mereka sangat cepat. Seni bela diri gerakan tubuh tingkat surga. Ye Xuan membelalakkan matanya. Pria parubaya itu sedikit lebih cepat darinya, sementara pria tua itu jauh lebih cepat, setidaknya 20%. Baru saja, untuk memenangkan tempat pertama, dia menggunakan kemarahan Raja Binatang Buas dan memakan banyak mayat. Namun kali ini, dia tidak ingin menggunakannya. Jika dia menggunakan kemarahan Raja Binatang Buas ketika dia menghadapi kesulitan, bagaimana dia bisa bermain di masa depan? Dentang! 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 Suara senjata yang bertabrakan terus berlanjut. Kali ini, Ye Xuan tidak menggunakan formasi pembunuh angin 8 desolate, tetapi memilih untuk bertarung langsung. Jika hanya satu orang, Ye Xuan akan membunuhnya dengan serangan ganda, tetapi sayangnya lawannya adalah 2 orang. Jika dia membongkar pedang 8 desolate untuk menghadapi orang lain, akan lebih baik menggunakan pedang pembunuh naga untuk melawan 2 orang. Ketika dia berada di Sekte Sui Yue, Ye Xuan bertarung melawan seorang master dengan kekuatan 19 naga sendirian. Namun, sekarang, dia menghadapi 21 naga, dan mereka adalah master dengan gerakan tubuh dan seni bela diri tingkat surga. Adegan ini juga mengejutkan para master dari 3 sekte yang mengikuti. Bukankah kekuatan ini agak terlalu keterlaluan? Boom! 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 Raungan di lingkaran pertempuran terus berlanjut.
Ye Xuan bertarung melawan dua master dari 21 naga sendirian, dan pertempuran itu sangat sengit. Untungnya, gerakan tubuh dan seni bela diri tingkat surga yang dipelajari oleh keduanya tidak terlalu maju, jika tidak, Ye Xuan mungkin telah dikalahkan. Keahlian pedang kedua orang ini sekitar 80%. Jika 90%, aku hanya bisa menggunakan Beast King's Fury. Ye Xuan berpikir sambil bertarung. Pada saat yang sama, alasan mengapa dia belum terkalahkan, selain bonus kecepatan gerakan 20%, adalah Eight Desolate Sword. Eight Desolate Sword menjadi lebih kuat saat bertemu lawan yang lebih kuat. Ye Xuan menggunakan Eight Desolate Sword pada level 19 kekuatan naga. Peningkatannya lebih besar daripada senjata surgawi di tangan kedua orang ini, hampir menutupi perbedaan kekuatan kedua naga itu. Ketiga sosok itu terus berlari dan menyerang, dan tanah pun retak. Pertarungan ini berlangsung selama 3 menit. Sepertinya jika aku tidak menggunakan Beast King's Fury, akan sulit untuk membunuh mereka. Ye Xuan berpikir dalam hati.